Halo anak-anak TK, SD, SMP, dan SMA Sinkarus Bengkulu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat tanpa suatu kurang apapun. Perkenalkan, nama saya Dr. Yonatan Andrianuri. Saya dari Klinik Sinkarus Bengkulu akan menjelaskan tentang virus COVID-19 kepada kalian semua. Perhatikan baik-baik ya, supaya kalian paham betapa pentingnya kita harus mengikuti protokol kesehatan agar kita bisa berperan dalam memutuskan mata rantai penularan COVID-19. Oke, langsung kita mulai aja ya tentang virus COVID-19 ini. Uh, Sebelum masuk ke materi tentang virus, kita harus mengenal dulu tentang COVID-19 ini. Jadi, COVID-19 itu merupakan keluarga dari Coronaviridae. Dia termasuk dalam genom RNA ya. Dan COVID-19 ini merupakan akronim. Jadi, COVID-19, Co adalah corona, V adalah virus, dan D-nya adalah disease. 19 itu adalah pertama kali virus corona ini diisolasi dalam tubuh manusia tahun 2019 bulan Desember. Virus ini pertama kali diketahui penularannya melalui hewan atau zoonosis. Jadi pada saat itu ditemukan penularan dicurigai dari kelelawar pada saat ditemukan pertama kali itu. Virus ini ditemukan pertama kali di Cina, di Wuhan ya. Terus kemudian tren pada saat ini adalah penularan melalui manusia ke manusia. Selanjutnya adalah masa inkubasi dari virus itu sendiri. Apa itu inkubasi? Inkubasi adalah masuknya virus ke dalam tubuh manusia sampai menimbulkan gejala. Biasanya itu pada hari pertama sampai ke hari 14. Rata-rata biasanya pada hari kelima ya. Oke, pembahasan selanjutnya adalah penyebaran dari virus COVID-19. Jadi prinsip dari virus itu adalah dia bisa bertahan hidup dan memperbanyak diri di media yang hidup juga. Jadi ketika pasien yang terinfeksi COVID-19, ketika dia batuk ataupun bersin, dia akan mengeluarkan droplet. Nah, droplet itu banyak mengandung virus. Ketika droplet tadi itu jatuh di permukaan gagang pintu, terus kemudian meja, kaca, tangga, dan lain-lain, itu kemungkinan ketika orang lain memegang benda-benda tadi dan tidak mencuci tangan, terus lalu dia kemudian mengusap hidung, mulut, ataupun mata, kemungkinan besar dia akan terinfeksi oleh virus COVID-19. Nah, populasi risiko tinggi infeksi itu biasanya pada pasien-pasien dengan penyakit gangguan atau penurunan sistem imun. Contohnya adalah HIV, AIDS, lupus, dan lain-lain. Terus kemudian pada pasien-pasien dengan penyakit kronis seperti contohnya adalah asma bronkial, diabetes, hipertensi, dan jantung. Terus kemudian juga pada usia yang lanjut ya, dan juga pada pasien-pasien dengan keganasan atau yang disebut juga dengan kanker. Nah, pria lebih berisiko dibandingkan wanita. Gejala umum dari COVID-19 ini biasanya adalah demam yang tinggi sampai pasiennya menggigil. Terus kemudian disertai dengan batuk yang kering sampai berdahak, kelelahan, terus kemudian ada sesak napas, nyeri otot, dan nyeri-nyeri tulang. Ada sakit tenggorokan, sakit kepala, ada mual dan muntah, hidung tersumbat, bahkan sampai diare dan juga batuk darah. Nah, yang terpenting di sini adalah dari semua materi yang sudah sampaikan adalah bagaimana kita mencegah mata rantai penularan dari COVID-19. Jadi, pasien dengan positif COVID-19 itu ada kriteria juga, misalnya pada pasien OTG. OTG adalah orang tanpa gejala. Jadi pasien tadi itu dia terinfeksi oleh COVID-19 tapi tidak menimbulkan gejala. Tetapi dia bisa menularkan terhadap orang lain. Oleh karena itu, makanya kenapa kita harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Contohnya adalah ketika kita keluar rumah, kita harus menggunakan masker. Nah, paling tidak kita harus menggunakan masker kain minimal. Karena dengan menggunakan masker, kita bisa menurunkan angka penularan terhadap orang lain, ataupun kita bisa menurunkan angka risiko tertular dari orang lain. Nah, ketika kita memegang benda asing di luar lingkungan kita, sebaiknya kita harus mencuci tangan sebelum kita menyentuh mulut,
sebelum kita menyentuh hidung dan mata. Nah, terus kita menggunakan hand sanitizer. Terus kemudian yang terpenting adalah ketika kita terpaksa harus berada dalam kerumunan massa, kita harus bisa menjaga social distancing, minimal adalah jarak 1 meter. Karena dengan jarak 1 meter tadi, diharapkan droplet infection itu akan berkurang karena dengan jarak yang 1 meter, ditambah apalagi kita menggunakan masker. Dan yang terpenting adalah kita harus stay at home. Ketika tidak penting untuk keluar rumah, sebaiknya kita tetap di rumah saja. Oke adik-adik, sekian penjelasan dari dokter ya. Semoga kalian paham. Stay at home, study at home, dan tetap ikuti protokol kesehatan. Tetap semangat belajar bersama Bapak Ibu Guru secara virtual. Salam sehat dan bye-bye.